Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasihatul Ula NIM 0602032140 dari kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami perencanaan perkantoran. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses mempersiapkan sebuah tindakan apa yang dilakukan ke depan untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah perencanaan tersebut. Dalam sebuah perencanaan itu terdapat 4 unsur, yakni yang pertama, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Setelah mendapatkan tujuan, yang kedua yakni memiliki strategi. Setelah strategi, yang ketiga yakni sumber daya yang dapat mendukung, dan yang keempat yakni implementasi setiap keputusan dan tindakan. Dalam proses perencanaan perkantoran itu, dalam pengolahannya akan berjalan dengan baik jika komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Dalam sebuah proses ini perlu bekerja sama dengan komunikatif para eksekutor dalam mengelola program yang akan direncanakan agar dapat memecahkan masalah secara optimal mengenai masalah yang akan dihadapi. Dan pada saat proses perencanaan tersebut berjalan, maka membutuhkan adanya monitoring dan juga evaluasi. Sebuah proses perencanaan harus diukur bagaimana proses tersebut berjalan dengan menentukan standar yang ingin dicapai, yakni dengan menentukan kuantitas, kualitas, dan juga waktu prosesnya. Adapun fungsi dalam perencanaan yakni suatu proses pengambilan keputusan yang sehubung dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang sudah dibuat. Agar perencanaan tersebut tercipta secara efisien dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan atau sebuah organisasi, serta dapat melakukan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan dan mengidentifikasikan hambatan yang timbul. Robbins L. Coulter menjelaskan bahwa fungsi perencanaan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yakni perencanaan sebagai pengarah, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan, dan juga perencanaan tersebut menetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun fungsi lain yang menyatakan bahwa perencanaan tersebut berfungsi sebagai memberikan pedoman, pegangan, dan arah mencegah pemborosan, waktu, tenaga, dan juga material. Kemudian memudahkan pengawas, kemampuan evaluasi yang teratur. Setelah itu sebagai alat koordinasi. Dalam perencanaan tersebut itu dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama ruang lingkup, yang kedua ruang tingkatan, dan yang ketiga yakni ruang jangka waktu. Berdasarkan ruang lingkup, perencanaan tersebut dibagi menjadi 3, yakni rencana strategis, rencana taktis, dan juga rencana terintegrasi. Yang kedua yakni perencanaan berdasarkan tingkatan itu dibagi menjadi 3, yakni rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Sedangkan yang ketiga yakni perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan jangka waktu itu dibagi menjadi 3, yakni rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan juga rencana jangka pendek. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan mengenai memahami perencanaan perkantoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.